muhimmah. Iya. Kalau kitabnya yang Melayu halaman 6. Iya kan? Iya. Bermula itu kan, paling atas. Pembahasan kita kemarin ada perempuan dari kalangan sahabiyah. Sahabiyah itu berarti sahabat Nabi yang perempuan. Ya. Dia cemburu kepada laki-laki. Ya. Laki-laki bisa jihad fisabilillah, ya, bisa sholat berjamaah. Tentulah pahala laki-laki lebih besar daripada kami perempuan. Ya, nah, itulah luar biasanya wanita di zaman dahulu. Ya, mereka betul-betul berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sampai cemburu kepada kaum laki-laki. Kenapa laki-laki bisa jihad fisabilillah, perempuan bisa? Enggak. Berarti peluang untuk masuk surga lebih besar laki-laki. Peluang untuk dapat pahala lebih besar bagi laki-laki dari perempuan. Akhirnya mereka cemburu. Ya, kalau ada orang kayak begini zaman sekarang udah masya Allah dah luar biasa. Ya, nah, cemburu kalau ada orang berbuat taat. Orang sekarang tidak. Orang buat taat pun dicurigai. Pengajian apa itu? Ya, nah, ngaji apa itu? Ngaji sifat 20. Oh jangan kau ngaji sifat 20, gila kau nanti katanya. Orang zaman sekarang ya Pak Isa kan? Usah kau ngaji sifat 20, gila kau nanti, nyipak-nyipak kaleng kosong kau katanya. Nah, mana ada orang belajar tauhid gila? Tak ada. Ya, nah, yang tak belajar tauhid itu gila, tak kenal Tuhan dia. Entah siapa disembahnya. Nah, itu dia. Orang zaman dulu tuh begitu, cemburunya dalam urusan ibadah luar biasa. Ya, jadi kalau Nabi SAW ngasih satu amalan kepada satu sahabat, dilihat sama sahabat yang lain tuh cemburu. Aku minta juga lah ya Nabi. Orang sekarang banyak minta amalan tak dikojokan. Apa Ustaz amalan nih? Ini apa amalan nih? Ini apa amalan nih? Ini dikojokan satu pun tidak. Ya, yang dimintanya kemarin belum diamalkan, udah diminta lagi amalan baru. Itu kan. Nah, kalau dulu tidak, betul-betul mereka mengamalkannya. Dan mereka cemburu tuh. Kalau Nabi SAW memberikan satu amalan kepada seorang sahabat, ya, nah, yang lain juga minta. Nah, Ustadz, saya nih orang baru hijrah. Pengen betul-betul tobat saya. Pengen betul-betul ninggalin maksiat. Ya, saya betul-betul ingin meninggalkan dosa saya nih, yang sering saya lakukan. Apa amalan sekiranya Ustadz yang bisa saya amalkan? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 11 kali setiap sholat subuh, di hari itu dihilangkan oleh Allah di dalam hatinya keinginan untuk buat maksiat. Apa tadi amalannya? Nah, surah Al-Ikhlas 11 kali setiap selesai sholat subuh. Sambil kita baca itu, sambil minta kepada Allah, ya Allah, jagaku, ya, lindungi aku dari segala perbuatan dosa. Dijaga Allah dia, ya, daripada perbuatan dosa. Nah, itu dia. Kita ini hidup kan tak hampir ya tiap hari ya. Mesti ada dosa kecil, ada dosa besar yang kita buat. Ya, apakah kita mau begitu-gitu aja kan? Enggak, ya. Nah, kita pengen sekali bersihlah hidup kita nih dari dosa. Selain usaha, doanya apa? Itulah dikasih Nabi tadi, surah Al-Ikhlas dibaca berapa kali? 11 kali setiap selesai subuh. Supaya dijaga Allah di hari itu aja, untuk dia tidak berbuat maksiat. Jadi keinginan dia buat maksiat hilang. Ada orang, aku nih Ustadz pengen berhenti, tapi dikasih amalan tak ondak dikojokan dia. Dia ondaknya udah hilang aja gitu keinginan maksiat. Kalau gitu Nabi lah kau. Maksum dari dosa kan gitu kan. Oh nggak bisa lah orang macam kita nih. Kita usaha, kita berdoa. Jadi mau ondaknya dia nih, kalau bisa hilang betul lah keinginan maksiat tuh tanpa dia usaha apa-apa. Jadi Nabi lah kau, saya bilang. Kalau enggak wali, ya. Kalau wali kan mahfuz dari dosa, Nabi maksum dari dosa. Bedanya apa? Kalau Nabi betul-betul nggak buat dosa.
Kalau wali mahfuz dari dosa, terjaga dari dosa, mahfuz itu maksudnya apa? Kadang juga jatuh dalam perbuatan dosa, tapi cepat tobatnya. Tak macam awak nih, jatuh kepada dosa, dosa yang ini pun belum awak bertobat, udah bertambah-tambah lagi dosa kita. Nah, tuh usaha kita itulah, harus ada usahanya. Ya, dibaca tuh tadi. Ya, jangan habis sholat subuh tidur. Ya, wirid, baca wirid. Surah Al-Ikhlas berapa kali? 11. Jangan kurang, jangan lebih. Nah, 11 saja udah. Ya, istiqomah. Nah, betul Ustaz. Subuh esoknya dibaca dia 11 kali. Betul, hari itu nggak ada keinginan buat maksiat. Besok makin banyak awak buat maksiat Ustaz katanya. Orang tak dibaca lagi. Nah, tiap hari bacanya. Ya, tiap hari. Nah, ini mau kerjanya sekali, gajinya tiap hari. Kan gitu kan? Umpamanya begitu. Dah jumpa tadi halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi cerita tadi wanita tadi cemburu ya. Nah, itu pembahasan kita yang lalu. Ya, laki-laki bisa berjihad. Nah, kata Nabi, perempuan-perempuan, kalian nggak usah cemburu dengan laki-laki. Laki-laki bisa berjihad, laki-laki bisa begini. Ya, kalian nggak usah cemburu. Kalian taat aja sama suami kalian, patuh aja kepada ya suami kalian, itu sudah setara dengan semua amal ibadah yang dibuat laki-laki. Nah, jelas itu ya. Nah, jadi nggak usah kalian cemburu-cemburu, kalian nggak ikut jihad, berarti nggak bisa syahid, ya kan gitu kan? Laki-laki jihad, nggak usah cemburu kalian. Taatilah suami-suami kalian, taati suami kalian, patuhi ya suami kalian. Maka pahalanya setara dengan amal yang dilakukan oleh seluruh laki-laki. Artinya nggak usah cemburu. Nah, ini maksudnya Nabi menegaskan bahwa patuh kepada suami itu ya termasuk daripada ibadah yang tertinggi, menyamai daripada jihad fisabilillah. Itu dia. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang yang diceritakan bahwa sesungguhnya seorang badui datanglah ia kepada Nabi SAW. Ya, maka berkata ia bahwa sesungguhnya engkau telah menyeru engkau akan segala manusia kepada Allah. Ini orang Arab Badui ini belum Islam. Datang kepada Nabi. Apa kata Arab Badui ini? Ya Muhammad, kau ngajak orang ya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku nggak percaya, aku tiada percaya dengan dikau. Dan tiada aku benarkan akan dikau. Melainkan dengan mukjizat yang engkau perlihatkan akan daku. Ini orang Arab Badui ini, sebetulnya dia mau Islam nih. Ya, tapi ini belum Islam statusnya ya. Datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kamu mengaku bahwa dirimu seorang Nabi. Kamu mengaku bahwa dirimu seorang Rasul. Kamu mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Tapi aku gak percaya dengan itu semuanya. Kecuali ya Muhammad, kau tunjukkan satu aja mukjizat kepadaku. Inilah orang Badui ini. Ya, jadi yang berani memanggil nama Nabi dengan nama Muhammad cuma dua. Saya ingat ini disampaikan oleh almarhum Ustadz Hafiz Zihajid. Ya, cuma dua aja. Pertama malaikat Jibril, kedua orang Badui. Orang Badui walaupun udah masuk Islam, tetap manggil Nabi itu ya Muhammad. Namo macam kawan. Kan begitu. Makanya kan ada ayat, janganlah kamu menyeru seorang Rasul sebagaimana engkau menyeru sesama kalian. Kan ada ayatnya tuh. Makanya kita manggil atau nyebut nama Nabi ditambah dengan Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, menjaga adab kepada Nabi. Jadi dua yang berani langsung menyebut atau memanggil Nabi dengan nama Muhammad. Yang pertama malaikat Jibril. Yang kedua orang-orang Arab Badui. Jadi orang Arab Badui ini bukan orang Arab bodoh-bodoh, enggak ya. Ada pula ustadz ceramah ya, bilang orang Arab Badui itu orang Arab bodoh-bodoh. Dia itulah yang bodoh. Ya, ini orang Arab Badui walaupun Badui dia, tapi sahabat Nabi. Kau tuh siapa? Ya, paham itu ya? Pala awak jadinya kan. Enak kali dia bilang orang Arab Badui itu Arab bodoh-bodoh. Orang Arab Badui ini kalau sekarang nih macam orang yang tinggal di pegunungan. Ya, itu kan ya agak beda kan adabnya, akhlaknya, ya terbelakang dia. Tapi bukan orang tuh bodoh, tidak, karena tado yang mengajari. Ya, Al Habib Al Habsyi mengatakan apa ya? Pernah ditanya sama muridnya, Tuan,
engkau dibanding sahabat Nabi mana yang lebih mulia? Apa kata Habib Ali Al-Habsyi, penyusun kitab Maulid Simtud Duror? Aku dibanding sahabat Nabi, ya jangankan sahabat Nabi, debu yang pernah dipijak sahabat Nabi masih lebih mulia debu itu daripada aku, katanya. Oh ini ustadz entah dari mana asalnya dibilangnya pula Arab Baduy, Arab bodoh-bodoh. Ya, nah, itu kan nggak punya adab dia, nggak ngerti sirah, ya nggak ngerti sejarah, nggak ada cintanya kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya khair, jadi yang berani memanggil nama Nabi dengan Muhammad langsung cuma dua. Makanya almarhum itu palak kali yang ada lagu ya Muhammadku, Muhammadku. Nah itu marah beliau tuh, macam kawannya jadi buat Nabi Muhammad. Nah, kata almarhum, ya, nah, itu dia. Saya ingat betul itu. Kan ada tuh lagunya itu kan, ya Muhammadku, Muhammadku, ya, nah, macam kawannya aja kata almarhum. Cuma dua di dunia ini kata beliau yang berani memanggil nama Nabi dengan Muhammad, malaikat Jibril dan orang Arab Baduy. Selebihnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, nggak ada yang berani manggil nama langsung. Ya, ini buat lagu ya Muhammadku, Muhammadku katanya. Ya, macam kawan dia dibuatnya. Itu kata beliau. Saya ingat betul itu. Ya Allah, ya Allah. Dah, itu sedikit kisah tentang orang Arab Baduy. Jadi kita nih dibanding dengan sahabat Nabi nggak ada apa-apanya. Sampai Habib Ali Al-Habsyi ya yang menyusun Maulid Simtud Duror, beliau pernah berkata, saya dibandingkan debu atau tanah yang pernah dipijak ya oleh sahabat Nabi masih lebih mulia debu tuh. Ya, dalam riwayat lain mengatakan apa? Aku dibanding sandalnya yang dipakai oleh sahabat Nabi masih lebih mulia sandalnya sahabat Nabi daripada aku. Aku ini siapa? Mereka ketemu Nabi, aku nggak ketemu kan gitu kan. Orang sekarang pula enak bilang orang Arab Baduy itu Arab bodoh. Iya kan buktinya dia kencing di masjid. Kan bodoh itu Ustaz. Itu karena belum dapat ilmu. Ya, belum dapat ilmu, samanya kayak kita. Kalau belum dapat ilmu entah apa-apa tingkah kita. Ya, itulah dia. Dah. Jadi ini orang Arab Baduy ini niat hati datangi Nabi. Sebetulnya dia ini mau masuk Islam. Tapi butuh bukti yang nyata kalau betul-betul Nabi Muhammad itu adalah ya utusannya Allah. Ya, supaya dia mau masuk Islam, percaya dengan seruan Nabi untuk beriman kepada Allah, dia minta tunjukkan sama aku satu mukjizat aja darimu, ya supaya aku percaya kalau engkau itu betul adalah utusannya Allah. Kemudian maka sabda Nabi SAW, maka sabda baginya Rasul SAW, apa yang engkau kehendaki? Ditanya Nabi, kau mau apa? Mukjizat yang cemana? Ya, kata si Arab Baduy, maka berkata iya, engkau suruh akan pohon. Pohon apa itu? Ada yang buat Latin? Hah? Enggak, di situ tulisannya pohon haram. Ya, di situ apa kalau Latinnya? Ya, diterjemahkan pohon kurma. Ya, memang riwayatnya pohon kurma. Ya, disuruh akan pohon haram. Ya, maksudnya pohon kurma itu ya, yang sudah kering ini. Maka datang ia akan dikau dan adalah antara hadapan keduanya itu satu pohon haram yang kering. Lagi sudah lama, sudah layu ya. Maka bersabda, maka Baduy itu oleh Rasul SAW, ya pergilah olehmu dan kata olehmu baginya sesungguhnya Muhammad memanggil akan dikau. Jadi ditanya Nabi, kau mau mukjizat apa? Ya. Nah, kau mau mukjizat apa? Orang Arab Baduy, kau mau mukjizat apa? Nah, gini kata orang Arab Baduy tadi. Itu aku kepengen ya, coba aku ingin lihat salah satu mukjizatmu. Bisakah engkau suruh pohon yang sudah kering dan layu itu untuk datang kepadamu? Nah, di dekat mereka kebetulan memang ada pohon kurma. Udah kering, udah layu. Udah mau matilah begitu. Ya, di dekat mereka. Dekat mereka tadi, mereka siapa? Nabi Muhammad dan orang Arab Baduy. Ya, coba ya Muhammad, itu pohon kurma kalau memang kau betul Nabi, tunjukkan mukjizatmu kepada saya. Ya, coba pohon kurma itu kau panggil ya Muhammad. Mau nggak dia kemari? Ya, maka Nabi SAW ya dengan tersenyum bilang kepada si Arab Baduy, oke lah. Ya, kalau itu memang hendak kau, pergilah kamu ke hadapan pohon kurma tuh. Maksudnya berjalan kau ke pohon kurma tuh. Udah dekat pohon kurma tuh bilang sama pohon kurma tuh, pohon kurma, kamu dipanggil oleh Rasulullah, ya, kamu dipanggil oleh Muhammad, ya untuk menghadap kepada Muhammad.
Ya, orang Arab Baduy ini pun datang, memang berjalan dia ke arah pohon kurma tuh. Ah, udah dekatlah dia dengan pohon kurma tuh, disampaikanlah oleh si Badui tadi, pohon kurma, sesungguhnya Muhammad memanggil akan dikau. Tiba-tiba pergilah ia dan berkata, ia hai pohon kurma, ya, perkenankan olehmu akan Muhammad, kamu dipanggil oleh Muhammad, bahwa sesungguhnya ia memanggil akan dikau. Tiba-tiba maka bergerak-geraklah pohon kurma itu daripada pihak yang kanan. Bergoyang, kan pohon kurma tegak nih. Bergeser ke kanan dia, bergoyang. Tercabutlah akar yang di sebelah kiri. Ya, bergeser dia ke sebelah kiri. Tercabutlah akar yang di sebelah kanan. Nah, itu disaksikan langsung tuh mukjizat itu. Ya Allah, enak tuh ya. Orang Arab Baduy yang dibilang bodoh-bodoh tuh, ya, sama ustadz-ustadz yang ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, nah, yang dibilang bodoh-bodoh, disaksikannya mukjizat Nabi secara langsung. Ya, cuman kalau kita tuh ya, nikmat. Itulah yang kalian bilang tuh Arab bodoh-bodoh itu. Ya, udah pernah kalian nengok mukjizat Nabi langsung? Ya, nah, tak ada. Nah, itulah dia. Ya, luar biasa. Nah, saya baca kisahnya pun cemburu saya, kok enak kali ini orang. Paling dia nggak Islam kan gitu ya. Cuma mau Islam memang, ya. Nah, dilihatnya pohon kurma tuh bergerak-gerak, tercabut akarnya. Kemudian tercabutlah segala akarnya dan bergerak-gerak kepada sebelah kirinya, maka tercabut pula segala akarnya. Maka jadilah ia datang seperti demikian itu kepada Rasulullah SAW. Maka tatkala hampir ia kepadanya memanggil ia serta assalamu alayka ya Nabi Allah. Ya, pohon kurma itu kan agak jauh tadi. Tuh terhenggek-henggek dia, berjalan. Ya, orang Arab Baduy ini terbodoh lah dia. Betul. Jalan pohon kurma nih. Ya, udah dekat pohon kurma tuh di dekat Nabi. Pohon kurma tuh bilang, ngomong pohon kurma tuh, assalamu alayka ya Nabi Allah. Nah, ya Allah ya, pohon kurma. Orang sekarang pula orang bersolawat dibilang bid'ah. Ya kan? Tak tahu gitu dah. Kurma nih. Ya, kurma nih ada akal tidak? Yang tak ada akal mau bersolawat kepada Nabi. Ada pula yang melarang-larang orang bersolawat. Berarti akalnya tak ada. Iya kan? Ya. Nah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Ini hadis sahih. Dalam kitab Mafahim Yajibu Antu Sohah. Allah menciptakan malaikat yang khusus berdiri di dekat makamnya Nabi. Setiap ada orang dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan salam kepada Nabi dimanapun dia berada, maka salam itu akan langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan menyebutkan nama orang yang bersolawat tadi. Coba tuh bayangkan, kita nih di mana nih? Kuala Tanjung. Solawat kita kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Disampaikan malaikat tuh langsung, ya. Nah, disebutkan namanya. Ada di sana tuh Ustadz di Kuala Tanjung, namanya Pak Isa ya Rasul. Dia bersolawat kepadamu. Dijawab Nabi solawat gitu. Sahih hadisnya. Ya, sahih. Ya, masa kita nggak mau lagi bersolawat kepada Nabi? Ya, aku nih mau umroh dulu baru aku solawat. Di Kuala Tanjung kau solawat, disebut namamu di alam ruh oleh Nabi Muhammad. Ya, makanya kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Jami'us Shaghir, kalau telinga kita sedang berdengung, sering berdengung, itu bukan diomongin orang. Nabi Muhammad nyebut nama kita di alam ruh. Kenapa? Karena kita suka bersolawat kepada Nabi. Ya, Imam Al-Munawi. Dengung. Siapa menciptakan Odan nih Pak Isa? Ada nih orang tak suka sama Odan. Ya Allah, Nabi yang nyebut nama kau di alam ruh. Karena kau suka bersolawat kepada Nabi. Disebut-sebut Nabi nama kita di alam ruh.
Ya, kalau punya kitab Mafahim Yajibu Antusoha, karya Al-Alama Al-Muhaddis Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, buka kitab itu, sahih hadisnya. Ya, jangan malas bersolawat. Ya, jangan malas. Ya, apalagi sodop tuh tengah malam, hening suasana. Ya, habis sholat tahajud, bontang kita sojadoh. Ini aja diulang-ulang nih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, disitulah tertanam rindu nanti kepada Nabi. Dicoba dulu baru terasa. Kalau awak kombo-kombo kan aja, iya tidak. Cobalah makannya. Cabe nih podas Pak Isa. Iya tidak. Makannya makan Pak Isa. Podas tidak. Ajab katanya ya, podas. Nah itu maksudnya, rasakan aja sendiri. Buat. Tengah malam nih nanti bangun, ya orang tidur semua hening, kita sholat tahajud, ya panggil Nabi Muhammad, ya panggil Nabi Muhammad. Di situ nanti betul bergetar hati kita. Bergetar karena apa? Karena rindu betul kita kepada Nabi. Ya, assalamualaikum. Tiga tuh aja sebut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Diulang-ulang. Mana tahu rezeki kita tertidur mimpi Nabi Muhammad, ya. Maunya ya begitulah. Seumur hidup sekali mimpi Nabi Muhammad aja pun jadilah sekali seumur hidup, ya. Cuma kalau mimpi tanya sama orang yang tahu, ya. Tanya. Tadi malam begini betul tidak tuh Nabi Muhammad? Tanya sama orang yang memang udah pernah mimpi dengan Nabi Muhammad. Dan biasanya orang yang mimpi Nabi Muhammad itu beda-beda. Ada yang langsung bisa ngobrol dalam mimpi itu, ada yang cuma disenyumi Nabi, ada yang cuma diperlihatkan Nabi tapi punggungnya Nabi. Dia nampak Nabi itu Nabi Muhammad, ya, tapi nggak dapat wajah dia. Ya, cuma kayak membelakangi aja, tapi dia itu Nabi Muhammad, ya. Itu tergantung kadar mahabbah rindu kita kepada Nabi Muhammad. Makin banyak solawatnya, makin cintanya kepada Nabi, makin rindu kepada Nabi, ya, makin besarlah peluang kita untuk mimpi bertemu Nabi Muhammad. Setidak-tidaknya waktu sakaratul maut datang Nabi Muhammad, ya kan, membimbing. Itu kan disebut di dalam kitab apa namanya? Karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Barzakh. Ya, karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kita nanti sakaratul maut itu datanglah setan berupa keluarga kita. Makanya biasanya kalau ada orang udah nak dekat meninggal, dia bilang manaknya, ya atau siapa di situ, datang ayah kau, ayahnya udah meninggal, ya, iyo mak, itu senyum ayahmu sama omak, udahlah bahaya tuh, ya maksudnya biasa udah tak lama, ya, tapi ketahui itu bukan orang yang betul-betul udah meninggal, bukan. Jadi itu setan datang dalam rupa-rupa orang yang kita cintai semasa hidup. Bisa orang tua, bisa istri, bisa pasangan, bisa anak, ya, yang udah meninggal. Jadi dalam si setan yang berupa orang kita cintai tadi ngajak, udah yuk, kamu ikut aja sama saya. Kalau kita betul ikut ajakan dia, su'ul khotimah itu kata Nabi. Maka kata ulama, ada amalan khusus dia solawat yang dibaca, supaya nanti waktu sakaratul maut Nabi Muhammad langsung yang mendampingi kita. Mau amalan solawatnya? Kalau minta amalan macam saya bilang tadi, ya diamalkan pun tidak. Kalau mau nanti aja bulan depan, biar aja ngaji lagi Pak Isa. Ya, nggak banyak-banyaknya bacanya. Selesai sholat aja 3 kali dibaca. Ya, jadi nanti yang baca itu insya Allah, ya dia waktu sakaratul maut didampingi langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Mana amalannya Ustaz? Yang 11 kali Al-Ikhlas itu aja dulu diamalkan. Bulan muka kita jumpa lagi, saya bogi itu amalan solawatnya. Memang betul segala perkara selesai dengan istighfar dan solawat. Ya, saya udah buktikan itu. Ya, walaupun wasilahnya dari orang lain gitu loh. Tapi pertolongan Allah tuh bisa jadi wasilahnya dari orang lain, nggak langsung gitu turun. Ya macam wali aja wah kan gitu kan. Ya mesti dia kadang-kadang dari orang lain. Ya digerakkan Allah hati orang tuh untuk menolong kita. Apa
amalannya istighfar, solawat. Ya, cuma yakin awak ya. Ini dibaca nggak jadi-jadi, orang yakinnya nggak kokoh, dia nggak jazam. Ya, saya udah saya buktikan sendiri tuh, istighfar dan solawat itulah satu-satunya penyelesai masalah dalam perkara dunia. Ya, kalau ada pikiran sumpek masalah ini itu, apa yang hendak diamalkan ini Ustaz? Hendak dibaca apa? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak solawat. Ya, disebut di dalam sebuah kitab, Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh dua orang. Yang pertama suami istri. Bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Tuan, kami sudah 15 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Apalah yang bisa kami kerjakan? Kasih solusi biar kami dapat rezeki." Dengan santai Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu menjawab, "Perbanyak istighfar." Ya, istighfar. Gak ada yang lain Tuan, enggak. Istiqomah aja kalian, suami istri, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Kedua, esoknya datang lagi orang yang susah, fakir. "Aku nih Tuan, udah ndak mati ya Jordan." Ya, mengapa? Solat Odan kojokan semua, tapi miskin aja hidup Odan. Ada tetangga tak pernah solat, kaya. Ya, cemana lah nih Tuan solusi untuk Odan? Kata Imam Hasanul Basri, istighfar, banyak-banyak istighfar. Beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian, 3 bulan, 4 bulan kemudian, ya, datanglah si laki bini tadi. Dibawanya lah jeruk, buah, oleh-oleh lah begitu kan. Ini Tuan, hadiah. Datang lagi kalian. Iya. Cemana? Alhamdulillah Tuan. Ya, moncer katanya. Ya, jadi katanya. Artinya ya istri saya ini sekarang dalam kondisi mengandung. Ya, mengandung, saya datang kemari, doakanlah Tuan supaya sehat-sehat. Istighfar tadi. Ya, gak lama yang miskin itu tadi, udah jadi toke besar dia. Ya, datang juga ke Imam Hasan Basri. "Tuan, ini yang Odan ondak sedekah nih. Tuan ondak beli apa? Ondak keret mobil Pajero, Alphard, biar Odan beli." Katanya. "Kita tak usah. Sukses saya sekarang berkat solusi dari Tuan. Ya, saya memperbanyak istighfar, sekarang alhamdulillah saya jadi orang kaya." Nah itu ya, jadi problemnya semua selesai dengan istighfar dan solawat kepada Nabi. Tak usah datang-datang ke dukun, nambah masalah itu. Ya, tak usah datang ke dukun. Istighfar aja kepada Allah, perbanyak solawat kepada Nabi, selesai perkara. Nggak usah ke dukun-dukun. Ya, ke dukun nambah perkara. Allahu Akbar. Nah, jadi dikit lagi ya. Pohon kurma tadi begitu dekat dengan Nabi mengucap salam. "Assalamu alayka ya Nabi Allah." Maka menjawab Nabi SAW, "Waalaikumsalam." Beruntunglah nih ya. Kita mau merenungkan, ini bukan kisah biasa. Kita nih dibanding pohon kurma nih, ya Allah. Pohon kurma tuh beruntung betul dia. Dipilihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengucap salam kepada Nabi. Di depan itu juga, ketika itu juga dijawab Nabi, "Waalaikumsalam." Ya, apa salamnya daripada pohon kurma dijawab oleh Nabi secara langsung. Luar biasa nih pohon kurma. Ya, kalau ada pun koleksi di rumah ya kan. Maka berkatalah oleh Badui itu, "Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Langsung spontanitas orang Arab Badui tadi ketika menyaksikan mukjizat itu tadi, langsung masuk Islam. Maka bersabda baginya oleh Rasulullah SAW, "Memadailah akan dikau ini ya. Udah cukup belum? Ini mukjizat kau saksikan. Tadi kan minta itu mukjizat ya supaya kau masuk Islam. Udah cukup belum ini? Ya, udah cukup enggak yang kau saksikan ini, mukjizat ini?" Berkatalah ia, "Kafa. Artinya cukup ya Rasulullah. Ya, kemudian menyuruh Nabi SAW akan pohon kurma itu kembali. "Pohon kurma, balik kau ke asal." Jalan lagi pohon kurma tuh. Jalan-jalan, menancap lagi dia ke asalnya, kepada tempatnya. Maka berkata oleh Arab Badui tadi kepada Rasulullah, ya, "Aku minta akan dikau akan satu mukjizat." Tadi ditawarin Nabi, "Kau ada nggak lagi permintaan?" Kafa. "Cukup ya Rasul, cukup." Ya, tiba-tiba begitu disaksikan yang pohon kurma itu berjalan balik, "Aku boleh minta satu permintaan lagi Rasulullah." Ya, tapi apa kata Rasul? Nggak ditolak Nabi.
permintaan tadi. Aku minta akan dikau akan satu mukjizat, ya, yang tidak ada pernah meminta akan dikau oleh yang lain. Wah, ini nampaknya orang Arab Badui, ya, terbelakang kepintarannya itu terbelakang, tapi sebetulnya pinter. Coba apa yang dia minta? Ya Rasul, tunjukkan sama saya satu mukjizat yang mukjizat itu belum pernah engkau tunjukkan kepada siapapun. Pintar nggak nih berarti? Hah? Luar biasa. Ini yang kalian bilang ini Arab bodoh-bodoh itu, ya. Dah, oleh yang lain daripada aku, maka perkenankan akan dikau kepadanya. Maka izin olehmu bahwa aku sujud, ya, di belakang tiap-tiap sembahyang. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada harus sujud bagi yang lain. Maksudnya, ya, dia tadi kan minta apa namanya, satu, tunjukkanlah ya Rasul satu mukjizat yang mukjizat itu belum pernah engkau tunjukkan kepada siapapun. Luar biasa nih. Nah, kemudian kata si Arab Badui, kalau kau tunjukkan ya Rasulullah, ya, aku akan selalu sujud di belakangmu tiap-tiap kali sholat. Ya, maksudnya dia sujudnya sujud untuk menghormati Nabi, bukan sujud sholat itu gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, tiada harus sujud bagi yang lain, nggak boleh sujud kepada, ya, selain Allah, daripada Allah Ta'ala. Dan jikalau harus dan jikalau boleh, maka seorang bahwa sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, niscaya aku suruh akan sekalian perempuan bahwa sujud semuanya bagi suami mereka itu, karena membesarkan bagi hak suami mereka itu. Nah, maksudnya gini, dari penekanan ini kan cerita tentang istri tadi kan, ya, harus menghormati suami. Jadi kan si Arab Badui itu terakhir ini minta mukjizat yang belum ditunjukkan kepada siapapun. Kemudian kata orang Arab Badui tadi, ya Rasul, kalau kau tunjukkan itu mukjizat kepada saya, setiap saya sholat di belakangmu, saya akan sujud di belakangmu. Kata Nabi, jangan, cukup sujud sholat itu aja. Ya, jangan kau sujud kepada saya, karena nggak boleh sujud kepada selain Allah. Kalau memang boleh, katanya, kata Nabi, sujud kepada selain Allah, pasti niscaya wanita-wanita itu akan kesuruh sujud dia kepada suaminya. Ya, kenapa kok sampai seperti itu? Karena besar hak dan kewajiban daripada suami. Nah, itu artinya maksudnya itu perkara yang cukup penting. Ya, andai kata Nabi, boleh sujud kepada selain Allah, niscaya perempuan-perempuan itu akan kusuruh sujud kepada suaminya. Nah, menunjukkan apa? Bahwa seorang istri itu harus betul-betul, ya, benar-benar menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Nah, sampai dikatakan di sini hak suami lebih besar dari haknya orang tua. Ya, haknya suami lebih besar daripada haknya orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, inti pelajarannya di sini, ya, tetap menegaskan khususnya bagi para istri agar benar-benar dia mentaati bagi suami mereka, ya, karena ridhonya Allah ada pada ridhonya suami. Nah, bahkan sampai dikatakan oleh Nabi, haknya para suami lebih besar dari haknya orang tua, ya, hak kaum bapak dan ibu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bulan depan akan kita lanjutkan kajian kita kitab Tauhid Kifayatul Awam dan kitab Muhimmah. Mudah-mudahan nanti bulan depan saya ingat juga untuk saya kasih ijazah, ya, satu sholawat yang kalau dibaca, ya, setelah selesai sholat nggak usah banyak-banyak 3 kali, ya, nah, sampai yang mengijazahkan mengatakan pasti ya Rasulullah SAW akan mendampingi dia ketika dia sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu aja barangkali. Nah, saya kembalikan kepada moderator.